Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang terik di jalanan kota, seorang wanita muda bernama Galuh yang terjebak dalam razia ilegal malah dipalak oleh oknum arogan bernama Pais, sesuatu yang tak pernah dibayangkan terjadi. Siang itu matahari menggantung terik di atas kota, memantulkan cahaya menyilaukan yang menari di permukaan aspal dan kaca kendaraan. Udara terasa panas dan berat, seolah menekan siapapun yang berada di jalanan. Di tengah kepadatan itu, Galuh melaju tenang di atas motor Biat putihnya. Tubuhnya seimbang dan gerakannya terkontrol. Wajahnya cantik, namun keras oleh ketegasan. Sorot matanya fokus menembus lalu lintas yang padat. Jaket menutup rapi seragam dinas yang ia kenakan, menyamarkan identitas yang sengaja ia simpan demi kesederhanaan hidup. Helm yang menutupi rambutnya yang terikat rapi menjadi simbol kedisiplinan yang tak pernah ia lepaskan. Ia bukan sekadar pengendara biasa. Setiap keputusan kecil di jalan mencerminkan latihan panjang dan kebiasaan berpikir sistematis. Dalam kepalanya, agenda kerja telah tersusun rapi, waktu keberangkatan diperhitungkan, dan potensi hambatan sudah diantisipasi. Tarikan gasnya halus, pengeremannya presisi, menunjukkan ketenangan seseorang yang terbiasa berada di bawah tekanan, tanpa kehilangan kendali. Saat mendekati persimpangan jalan utama, arus kendaraan di depannya perlahan melambat hingga hampir berhenti. Beberapa pengendara tampak resah, ada yang mengusap wajah, ada pula yang menghela napas panjang. Spanduk razia terpampang jelas di tepi jalan. Berkibar pelan tertiup angin panas siang hari. Galuh segera menyesuaikan kecepatan, menjaga jarak aman sambil mengamati situasi dengan saksama. Tidak ada rasa panik di wajahnya, karena ia yakin seluruh kelengkapan kendaraan dan surat-suratnya sesuai aturan. Ia mengarahkan motornya ke titik berhenti yang ditunjuk, mematikan mesin dengan satu gerakan tenang, lalu menjejakkan kaki ke aspal. Posisi tubuhnya tegak, bahunya rileks, menunjukkan sikap siap namun tidak defensif. Dalam diam, ia menunggu, memperlakukan razia itu sebagai prosedur resmi yang seharusnya berjalan profesional. Baginya, situasi ini hanyalah bagian kecil dari rutinitas kota, sesuatu yang tak perlu ditakuti selama semua dilakukan sesuai aturan dan logika. Dari balik barisan petugas, satu sosok melangkah maju dengan aura yang langsung terasa berbeda. Posturnya tegap, langkahnya pelan namun berat, seolah setiap pijakan adalah pernyataan kekuasaan. Lehernya dipenuhi tato gelap yang mencolok, kontras dengan seragam yang ia kenakan, menciptakan kesan intimidatif sejak pandangan pertama. Kacamata hitam menutupi matanya, menyembunyikan ekspresi dan maksud di balik lensa gelap itu. Namanya Pais, seorang polisi dengan perawakan sangar yang dikenal memiliki sikap arogan. Cara ia bergerak tidak terburu-buru, justru terkesan sengaja memperlambat langkah untuk menciptakan tekanan psikologis. Beberapa pengendara lain tampak menunduk ketika ia lewat. Suasana di sekitar mendadak terasa lebih sunyi. Galuh memperhatikannya dengan cermat, menangkap detail kecil dari bahasa tubuhnya, menyadari bahwa orang ini bukan tipe petugas yang sekadar menjalankan tugas rutin. Tanpa mengubah ekspresi, ia menyimpan pengamatan itu rapat-rapat dalam benaknya. Pais berhenti tepat di hadapan Galuh. Jaraknya cukup dekat untuk terasa menekan ruang pribadi. Pandangannya menyapu tubuh Galuh dari ujung helm hingga sepatu, bukan dengan sikap profesional, melainkan penilaian yang merendahkan. Suaranya terdengar dingin ketika memerintah Galuh menepi lebih jauh. Kalimatnya pendek namun syarat nada intimidasi. Tidak ada sapaan, tidak ada semangat, tidak ada senyum, hanya perintah yang seolah tak memberi ruang untuk bertanya. Galuh menuruti instruksi itu dengan gerakan perlahan, mendorong motornya ke sisi jalan seperti yang diminta. Ia tidak membantah, tidak menunjukkan keberatan, namun juga tidak menunduk. Sorot matanya tetap stabil dan tenang, mencerminkan kepercayaan diri yang lahir dari pengalaman panjang. Dalam dirinya, ia menjaga ritme napas tetap teratur, menahan emosi, dan membaca situasi dengan ketelitian seorang prajurit terlatih. Setiap detail, posisi berdiri Pais, jarak langkahnya, hingga nada suaranya menjadi informasi penting yang ia simpan sebagai antisipasi.
Pemeriksaan dimulai dengan sikap yang terasa berlebihan. Pais memeriksa motor Galuh terlalu lama, mengamati bagian demi bagian seolah berharap menemukan kesalahan tersembunyi. Surat-surat di tangannya dibolak-balik dengan sengaja, disertai helaan napas panjang dan gumaman yang tidak jelas. Ia mengajukan pertanyaan yang berulang dan tidak relevan, menunda proses tanpa alasan yang masuk akal. Semua itu membuat suasana semakin tegang. Galuh tetap diam, memperhatikan setiap gerakan Pais dengan ketenangan yang disengaja. Ia menyadari pola ini bukan pemeriksaan standar, melainkan upaya mencari celah untuk menekan. Dalam benaknya, ia mulai menyusun kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, menilai risiko, dan menyiapkan diri secara mental. Wajahnya tidak menunjukkan kegelisahan, bahunya tetap rileks, tangannya tidak bergerak gelisah. Ketegangan menggantung di udara, tipis namun nyata, menandai bahwa situasi ini perlahan menjauh dari razia biasa menuju sesuatu yang berpotensi lebih serius. Ketika seluruh kelengkapan terlihat lengkap dan tak satu pun pelanggaran nyata ditemukan, Pais justru menyipitkan mata dengan ekspresi tidak puas. Alisnya mengernyit, rahangnya mengeras, seolah hasil pemeriksaan itu bertentangan dengan keinginannya sendiri. Ia mulai menuduh hal-hal sepele yang sebenarnya tidak memiliki dasar kuat, mempertanyakan detail kecil yang sama sekali tak relevan dengan aturan lalu lintas. Kata-katanya berputar-putar, sengaja memelintir pasal dan prosedur agar terdengar rumit dan menekan. Nada bicaranya naik turun, kadang sinis, kadang bernada mengancam samar. Suasana di sekitar perlahan berubah tegang. Suara kendaraan yang melintas, klakson yang bersahutan, dan deru mesin menjadi latar kebisingan yang justru menambah tekanan psikologis. Beberapa pengendara lain melirik dengan wajah was-was, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Galuh merasakan atmosfer itu mengental, seperti udara panas yang sulit dihirup. Namun ia tetap berdiri tegak, mengamati tanpa terpancing, menyadari bahwa situasi ini mulai bergerak ke arah yang berbahaya. Dengan senyum miring yang syarat niat buruk, Pais melangkah lebih dekat hingga jarak mereka terasa tidak wajar. Ia menundukkan kepala sedikit dan berbisik kasar. Suaranya rendah namun jelas menusuk. Ia menyebut jalan damai seolah itu solusi paling masuk akal, menyodorkan angka Rp100.000 dengan sikap santai. Seakan praktik itu hal lumrah. Tidak ada paksaan terang-terangan. Namun ancaman tersirat mengalir kuat di setiap kata yang ia ucapkan. Bahasa tubuhnya menekan, bahunya condong ke depan, memberi kesan dominasi. Galuh menegakkan bahu, mempertahankan postur tegapnya. Napasnya tetap stabil, tidak terpengaruh oleh provokasi murahan itu. Di dalam kepalanya, pikirannya bergerak cepat, menimbang risiko, membaca kemungkinan eskalasi, dan menghitung dampak setiap pilihan. Ia tahu penolakan bisa memicu masalah. Namun menerima berarti mengkhianati prinsip dan hukum. Ketegangan di antara mereka terasa seperti benang tipis yang siap putus kapan saja. Ketika Galuh menolak dengan tegas dan jelas tanpa nada ragu, wajah Pais seketika berubah. Senyum miring itu lenyap, digantikan ekspresi marah yang meledak-ledak. Kesabarannya habis dalam sekejap. Tangannya bergerak ke pinggang dengan gerakan kasar, lalu menampakkan pistol yang sengaja diperlihatkan, bukan untuk digunakan langsung, melainkan sebagai alat menakut-nakuti. Kilatan logam itu cukup untuk membuat suasana di sekitar membeku. Suara Pais meninggi, penuh emosi, menarik perhatian pengendara lain yang kini menoleh dengan wajah cemas. Beberapa orang refleks menjauh, takut terseret masalah. Udara siang itu terasa semakin berat. Panas matahari seolah menekan dada. Detik-detik terasa melambat, setiap suara terdengar lebih jelas. Setiap gerakan tampak lebih tajam. Ancaman kini bukan lagi tersirat, melainkan nyata dan berbahaya. Berdiri di hadapan Galuh tanpa topeng kepura-puraan. Galuh tidak mundur selangkah pun. Di balik wajahnya yang tetap tenang, naluri prajuritnya bangkit sepenuhnya, menggantikan sikap pasif yang sejak tadi ia pertahankan. Ia menyadari ancaman itu bukan gertakan kosong, dan situasi ini tak bisa dibiarkan berlarut. Matanya menangkap detail dengan kecepatan tinggi. Posisi kaki Pais, sudut bahunya, jarak tangan ke senjata, dan arah tubuhnya.
Semua itu diproses dalam sepersekian detik, hasil dari latihan panjang dan pengalaman menghadapi situasi berbahaya. Ia tahu satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Dalam benaknya, keputusan sudah diambil dengan dingin dan rasional. Tidak ada rasa takut yang melumpuhkan, hanya fokus, tajam, dan kesiapan penuh. Tubuhnya menegang pada titik yang tepat, bukan karena panik, melainkan kesiapan untuk bergerak cepat jika diperlukan. Gerakan Galuh meledak cepat dan terukur, memecah ketegangan yang sejak tadi menggantung. Ia menepis tangan Pais dengan sudut yang tepat, mengalihkan arah ancaman dan sekaligus merusak keseimbangannya. Dalam satu rangkaian gerakan efisien, ia melangkah masuk ke ruang lawan, melancarkan serangan beruntun yang efektif tanpa gerakan sia-sia. Tidak ada emosi berlebihan, tidak ada teriakan, hanya teknik, kecepatan, dan presisi. Pais terhuyung, tubuhnya kehilangan kendali, upaya melawan runtuh sebelum sempat terbentuk. Dalam hitungan detik, tubuhnya jatuh menghantam aspal panas di tengah siang bolong. Suara benturan terdengar jelas. Debu jalanan beterbangan, kerumunan terdiam oleh keterkejutan. Galuh berdiri tegak di atasnya, napas tetap terkendali, menunjukkan bahwa yang baru saja terjadi bukan ledakan amarah, melainkan tindakan tegas untuk menghentikan ancaman. Kerumunan di sekitar lokasi razia seketika terdiam, seolah seluruh suara ditelan oleh momen yang baru saja terjadi. Debu jalanan beterbangan pelan, tersapu angin, dan gerak tubuh yang jatuh menghantam aspal. Suara benturan masih terasa menggema di telinga para saksi, bercampur dengan detak jantung mereka yang mendadak berpacu. Pais mencoba menggerakkan tubuhnya, namun upaya itu hanya menghasilkan gerakan lemah yang tak berarti. Otot-ototnya seakan menolak perintah, nyeri menjalar dan membuatnya terkapar tanpa daya. Galuh berdiri tegap di atasnya, posisi kakinya mantap, jaraknya terukur. Napasnya tetap terkendali, naik turun secara teratur, menunjukkan kendali penuh atas diri dan situasi. Wajahnya tidak memperlihatkan amarah atau kebencian, hanya ketegasan dingin yang lahir dari kesadaran bahwa ancaman telah dinetralkan. Sorot matanya menyapu sekitar, memastikan tak ada gerakan mencurigakan lain. Sementara kehadirannya memancarkan wibawa yang membuat siapapun berpikir dua kali untuk bertindak gegabah. Dengan gerakan cepat namun terukur, Galuh berlutut sedikit dan meraih borgol dari perlengkapan Pais sendiri. Tangannya bergerak pasti, tanpa ragu, seolah setiap langkah sudah terprogram dalam ingatan ototnya. Ia memutar lengan Pais ke posisi aman, mengendalikan pergelangan tangan dengan tekanan yang cukup untuk melumpuhkan tanpa melukai lebih jauh. Bunyi klik borgol terdengar jelas, memecah keheningan yang masih menyelimuti lokasi. Tidak ada perlawanan berarti. Pais bahkan tak sempat mengumpulkan tenaga untuk bereaksi. Setiap gerakan Galuh efisien dan bersih, mencerminkan latihan panjang dan disiplin tinggi yang diasah bertahun-tahun. Cara ia mengamankan lawan bukan sekadar tindakan spontan, melainkan prosedur yang dijalankan dengan ketelitian. Beberapa pasang mata menatapnya dengan campuran kaget dan kagum, menyadari bahwa yang mereka saksikan adalah kemampuan yang jauh melampaui pengendara biasa. Setelah memastikan Pais benar-benar tak berdaya dan situasi terkendali, Galuh berdiri perlahan. Ia menarik napas dalam, lalu membuka jaketnya sedikit, cukup untuk memperlihatkan identitas yang sejak tadi ia sembunyikan. Simbol dan tanda pangkat yang muncul seketika mengubah atmosfer di sekitar. Beberapa petugas lain yang menyaksikan langsung tertegun, mata mereka membesar, wajah berubah tegang. Bisik-bisik pelan mulai terdengar, menyebar cepat di antara barisan. Kesadaran datang menghantam. Mereka baru saja menyaksikan kesalahan besar yang dilakukan oleh orang yang salah pada waktu yang salah. Sikap santai yang sebelumnya terlihat pada sebagian petugas lenyap, digantikan kewaspadaan dan rasa tidak nyaman. Galuh tidak perlu berkata banyak. Identitas itu berbicara sendiri, membawa bobot tanggung jawab, kewenangan dan konsekuensi yang tak bisa diabaikan. Galuh berdiri di tengah jalan dengan sikap tenang, sementara suara kendaraan perlahan kembali terdengar, mengisi ruang yang sempat sunyi. Mesin-mesin menyala, klakson sesekali berbunyi, namun suasana tetap terasa berbeda. Sunyi oleh rasa kaget dan kesadaran yang menggantung di udara.
Ia menatap sekeliling, memastikan tidak ada ancaman lanjutan dan semua berada dalam kendali. Pandangannya tajam namun tidak agresif, cukup untuk menegaskan bahwa situasi telah berakhir. Tanpa tergesa, ia melangkah menjauh dari Pais yang terborgol di aspal, meninggalkannya dalam pengawasan petugas lain. Wibawa Galuh terasa kuat, bukan karena kekerasan yang baru saja terjadi, melainkan karena ketenangan, kendali diri, dan keberanian mengambil sikap saat prinsip dilanggar. Keberadaannya menjadi titik keseimbangan di tengah kekacauan singkat yang barusan mereda. Siang itu berubah menjadi pelajaran keras bagi banyak orang yang menyaksikannya. Galuh kembali ke motor Beat putihnya, mengenakan helm, lalu menyalakan mesin dengan gerakan sederhana, seolah semua yang terjadi hanyalah bagian kecil dari perjalanan hari itu. Ia melaju pergi tanpa menoleh, kembali pada tujuan awalnya, meninggalkan lokasi razia yang kini dipenuhi keheningan reflektif. Namun bagi mereka yang melihat langsung, kejadian itu tak akan mudah dilupakan. Bayangan seorang wanita prajurit cerdas yang berdiri tegak melawan arogansi, tanpa kehilangan kendali atau kemanusiaan, akan terus terpatri dalam ingatan. Ketegangan yang mereka rasakan, keberanian yang mereka saksikan, menjadi pengingat bahwa kekuasaan tanpa integritas selalu menemukan batasnya. Jejak peristiwa itu mungkin tak tertulis di papan pengumuman, tetapi tertanam kuat di benak setiap saksi yang hadir siang itu.